Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Adelia dengan nomor NIM 214030027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan lingkungan hidup dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Khairul Anam SEI MEI. Pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup ialah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Sedangkan kalau menurut UU PPLH nomor 32 tahun 2009 pasal 1, yang dimaksud lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup dan termasuk manusia dan perilakunya yang sangat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan makhluk hidup yang lain. Di sini selanjutnya yaitu akan menjelaskan lingkungan hidup menurut para pakar. Yang pertama yaitu Emil Salim. Menurut beliau, lingkungan hidup ialah sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan yang akan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti yang sangat luas. Apabila disederhanakan dengan batasan faktor yang bisa dijangkau oleh manusia, maka faktor tersebut adalah alam, politik, ekonomi, dan keadaan sosial. Selanjutnya yaitu menurut Otto Somarwoto, lingkungan hidup adalah jumlah semua benda, kondisi yang berada dalam suatu ruang dan saling mempengaruhi. Secara teoritis mungkin ruang tidak dapat dibatasi oleh jumlah seperti adanya bulan, matahari, dan bintang. Yang ketiga yaitu Munajat Danu Saputro, yang mana beliau menjelaskan bahwa semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku di dalam suatu ruang dan itu sangat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Dasar hukum menjaga lingkungan. Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum-hukum pemerintahan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tinjauan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu hukum tata lingkungan. Hukum yang miniatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Fokus kajian pada tata lingkungan meliputi tata ruang, tata guna tanah, cara peran serta masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hukum perlindungan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan upaya yang terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah gimana agar terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang terakhir yaitu hukum kesehatan lingkungan, yang mana suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antar manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia tersebut. Pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi ini untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Selanjutnya yaitu alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia yang terdapat pada surat Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Yang artinya, tidakkah
kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa mempunyai sedikit ilmu, tanpa ilmu pengetahuan ataupun petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Lingkungan hidup dan bisnis. Bisnis di bidang sumber daya alam. Bisnis di bidang sumber daya alam ini masih akan menjadi andalan utama Indonesia di masa depan. Selain kekayaan yang begitu besar, kompetisi perekonomian kita di masa depan kita masih berbasis pada pengelolaan sumber daya alam. Semua upaya yang ditunjukkan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas usaha di bidang sumber daya alam merupakan andalan utama perekonomian di Indonesia. Kemudian yaitu bisnis teknologi lingkungan akan semakin berkembang di masa depan karena semua usaha baik sektor produksi, jasa akan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Orientasi ini akan mendorong setiap usaha untuk menggunakan teknologi lingkungan. Teknologi lingkungan ini dapat berupa teknologi manajemen yang berbasis pada lingkungan dan teknologi yang dipergunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti peralatan pengelolaan limbah. Usaha jasa dengan mengandalkan konsep lingkungan. Usaha jasa ini akan menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menarik. Usaha jasa ini berkaitan dengan usaha pelayanan konsultasi dan biro-biro teknologi seperti arsitektur, bangunan, dan daya cipta seni yang bernuansa lingkungan. Sebagai contohnya yaitu makin berkembangnya wilayah perkotaan akan semakin mendorong tumbuhnya konsep kota nyaman dan akan mengandalkan lingkungan. Hal ini akan mendorong usaha jasa pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya yaitu usaha pemberitaan yang bermateri lingkungan. Bisnis lain yang akan ikut berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan mengenai lingkungan adalah usaha bidang informasi. Di antaranya usaha media massa. Dalam era peduli lingkungan ini, media massa saat ini dapat mengembangkan usahanya dengan menggunakan konsep lingkungan sebagai jiwa dari proses pengembangan materi siarannya, baik yang berupa berita, artikel, hiburan, ataupun iklan dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.